Halo guys, kembali lagi di Babol bahas bola. Kali ini kita mau bahas satu match dari pertandingan IPL semalam, yaitu ada Arsenal yang menang 6-0 melawan Sheffield United. Kita tahu dalam beberapa pertandingan terakhir setelah mereka pergi ke Dubai, Arsenal untuk liburan dan juga refreshing, sehingga mood dan juga pikiran dari para pemain mereka itu tidak burn out. Nah, yang terjadi adalah setelah mereka pulang dari Dubai tersebut, mereka bermain as a team dan itu lebih variatif, lebih segar kelihatannya, dan itu sangat kelihatan banget. Dan setelah itu mereka berhasil menang secara beruntun berturut-turut dengan skor yang sangat banyak. Kita tahu Arsenal di winter kemarin sebelum perpindahan antara Desember ke Januari, mereka 3 match dalam 3 match atau 4 match beruntun itu mereka sangat punya masalah di lini depan, di mana para pemain mereka tidak bisa mencetak gol. Karena kita tahu semua di musim ini, dari musim kemarin musim ini, masalah Arsenal adalah missing link-nya, yaitu mereka tidak mempunyai striker grade A. Nggak usah grade A, at least grade B lah, yang punya garansi gol minimal 15-20 gol. Ya at least 2 digit selama satu musim, dan itu tidak dipunyai oleh Arsenal di musim kemarin dan juga musim ini, dan itu sangat kelihatan di perpindahan tahun kemarin, yaitu pada winter. Nah, itu coba ditutupi oleh Arteta dan juga tim pelatih dari tim kepelatihan Arsenal ini menggunakan set piece, yaitu memanfaatkan menutupi kekurangan dari lini depan mereka yang sangat sulit untuk mencetak gol dengan set piece. Nah, mereka kan punya pelatih set piece sendiri ya, itu dari musim lalu, namun baru kelihatan itu setelah mereka pulang dari Dubai, yaitu di awal Januari, di pergantian tahun itu. Nah, setelah itu 1-2 match itu mulai kelihatan Arsenal berhasil mencetak gol melalui set piece, dari corner kick, tendangan bebas dan lain-lain, dan itu sangat membantu, dimana kalau mereka tidak bisa membuat gol, permainan Arsenal ini kan sangat jelas ya, set play-nya, game plan-nya, jarak antar pemain, kombinasi lini kedua dengan lini depan, dan di setiap ruang itu pasti ada 3-4 pemain Arsenal yang jaraknya sangat dekat untuk bisa membuat variasi serangan untuk menuju final third dan menciptakan peluang, dan tujuannya adalah gol. Arsenal kan mereka menguasai pertandingan, menguasai bola, game plan-nya selalu berjalan, mereka meng-create peluang, tapi ya itu efektivitas mereka nggak punya killer instinct. Nah, setelah mereka pulang dari Dubai, itu hal-hal itu mulai hilang, yaitu dengan ditutupinya menggunakan kombinasi variasi serangan melalui set piece, dan itu lumayan works, dan beberapa kali mereka mencetak gol melalui set piece, sehingga setelah 1-2 gol yang sulit itu kan gol pertama ya di pertandingan apapun itulah, gol pertama itu pasti selalu sulit. Nah, setelah tim lu mendapatkan 1 gol pertama, 2 dan disusul dengan gol kedua, percaya diri dari pemain mereka itu otomatis akan meningkat, sehingga mereka lebih percaya diri, lebih bisa menguasai bola, sehingga flow-nya itu dapat, dan biasanya diikuti dengan gol ketiga, gol keempat. Dan itu terjadi di 5 pertandingan terakhir Arsenal. Mereka mencetak banyak gol, dan kemarin melawan Sheffield United mereka menang 6-0. Oke, kita bahas dari line up dulu. Di depan biasa David Raya, belakang ada Gabriel, Saliba, di kanan Ben White, dan yang di kiri dari beberapa match terakhir yang dimainkan adalah Kiwior, bukan Zinchenko. 2 DM di tengah yaitu
kali ini Jorginho yang main dengan Declan Rice. Depannya ada Odegaard, di kiri Martinelli, Saka seperti biasa, dan yang menjadi striker adalah Kai Havertz. Oke, kita ke pertandingan. Di menit awal 3-4 menit kalau nggak salah, iya 3-4 menit awal sampai gol di menit 5. 3 menit awal itu Arsenal sudah mendapat 2 big chance. Nah, disusul dengan 2 lagi big chance, jadi total 4 sampai gol pertama terjadi. Dan itu benar-benar kita bisa melihat di mana level permainan Arsenal, meskipun ini lawannya adalah tim peringkat papan bawah, juru kunci, calon degradasi. Tapi overall ya memang Arsenal layak menang, sangat-sangat layak menang, dan ini sangat kelihatan levelnya beda jauh dengan Sheffield United. Dan babak pertama itu diselesaikan dengan 4-0, 5-0. Nah, setelah itu di babak kedua Arteta mulai mengganti pemain mereka. Nah, hal ini itu yang tidak dilakukan Arteta di musim lalu, di mana mereka dalam 7 match terakhir mengalami burnout, yaitu pemain sudah enek kasarannya. Di kepala mereka itu sudah kasarannya nggak ada energi lagi yang tersisa. Jadi rasa untuk bisa terus termotivasi itu lebih merasa agak turun di musim lalu. Nah, di musim itu terjadi karena Arteta selalu memainkan pemain-pemain itu, yaitu 11 pemain itu yang ada dimainkan dari awal sampai akhir, bahkan jarang mengganti pemain. Dan yang terjadi adalah pemain-pemain tersebut burn out. Ditambah lagi bench Arsenal di musim lalu tidak sebagus musim sekarang. Di musim ini mereka mendatangkan Declan Rice, Havertz, sama Jurriën Timber, dan juga ada Kiwior juga. Ada David Raya juga. Nah, di musim lalu itu semua pemain mereka, bahkan ketika 7 match terakhir mereka malah mengalami burnout, itu kan yang cedera kan praktis cuma Saliba. Di musim ini mereka tidak mengalami banyak cedera. Yang cedera lama itu adalah cuma Thomas Partey. Dan kabar baiknya, positifnya adalah Thomas Partey kemarin sudah mulai bermain, sudah mulai kembali setelah absen yang sangat lama. Ini menjadi poin plus untuk Arsenal karena Arteta bisa lebih sering untuk merotasi pemain mereka, at least biar pemain lain diberi kesempatan dan juga pemain-pemain tersebut tidak mengalami burnout. Karena di pekan-pekan 10 pekan terakhir 7-8 itu sangat menentukan biasanya. Dan gua harap semoga di musim ini Arsenal bisa mengejar terus, at least menempel pesaing mereka Man City sama Liverpool itu sampai akhir musim, karena dari segi kualitas as a team mereka mempunyai kapasitas untuk melakukan itu. Bedanya adalah yang menjadi poin pembeda dari Arsenal dan juga Liverpool adalah Liverpool dan juga Man City itu secara mental itu sudah terlatih selama bertahun-tahun dengan game plan, dengan pelatih yang sama, dengan pemain-pemain yang sama. Sementara Arsenal itu baru musim lalu tiba-tiba berbulan-bulan berada di puncak klasemen, meskipun pada akhirnya turun, tapi sangat kelihatan kalau dari sisi mental mereka itu masih belum punya nilai tambah yang seperti itu. Karena dari pemain yang kita lihat sekarang di Arsenal itu benar-benar tidak ada pemain yang bisa memberikan ekstra nilai plus. Dalam artian kalau lu membuat tim untuk mengejar menjadi title race contender, menjadi juara, lu harus punya pemain yang bisa memberikan ekstra nilai tambah lebih. Kayak di Liverpool ada Salah dan juga Alisson dan juga Van Dijk. Van Dijk kita tahu semua leadershipnya itu seperti apa, meskipun gak selalu main bagus, tapi leadership dia itu benar-benar bisa untuk mengangkat yang lain. Nah, di Man City pun sama.
ada Kevin De Bruyne, dimana kita tahu kalau dan juga ada Rodri. Nah, itu adalah pemain-pemain yang mempunyai nilai tambah lebih yang bisa untuk mengangkat tim, mengangkat teman-temannya agar bisa step up, bermain lebih bagus, dan mereka bisa memenangkan pertandingan ketika mereka harus menang. Nah, Arsenal musim lalu di mana mereka harus memenangkan pertandingan itu nggak dilakukan sama Arsenal, karena ya ini dari sisi kualitas pemain Arsenal itu sangat biasa banget. Bagus iya, tapi bukan levelnya pemain yang top lah. Mereka terlihat begitu gelling banget karena dipegang Arteta ini sudah ke tahun keempat dengan game plan yang sama. Pemain yang tambal sulam yang jelek-jelek itu sudah mulai dibuang, sehingga mereka bisa bermain as a team, dan sistemnya Arteta ini cukup smooth. Bahkan di musim ini ketika melawan Man City, ball possession Arsenal itu jauh lebih bagus, jauh lebih unggul daripada Man City. Yang kita tahu Man City adalah ketika mereka bermain, mereka selalu menguasai bola, menguasai permainan, menguasai ruang. Dan itu ketika melawan Arsenal, giliran Arsenal yang menguasai balik. Dan itu membuktikan bahwa meskipun pemain lo bukan levelnya yang level top, tapi jika bermain menggunakan sistem yang benar, yaitu sepak bola ini kan permainan untuk memanfaatkan ruang, dimana ketika ada ruang sedikit, yang ada celah sedikit, itu bisa dimanfaatkan. Nah, gimana caranya untuk memanfaatkan celah tersebut? Ya lu harus punya sistem, lu harus punya game plan, dan bagaimana untuk menjalankan sistem dan juga game plan tersebut, ya lu harus punya pemain-pemain yang mempunyai skill, teknik, mempunyai kapasitas untuk melakukan itu. Nah, itu yang coba di-building oleh Arteta, mendatangkan pemain-pemain ya kayak Rice dan juga Timber. Yang sangat gue sayangkan adalah Jurriën Timber. Dia cedera sangat lama, dia kan ACL ya, dan gue agak kasihan karena kalau Timber balik dan juga Tomiyasu balik, Partey kan juga sudah balik. Nah, itu akan lebih lengkap, akan lebih ada pilihan bagi Arteta untuk merotasi pemain. Satu lagi yang jadi PR untuk Arteta yaitu dia seringkali melihat pemain membeli dan juga memasang pemain yang salah. Kayak Ben White sebenarnya untuk posisi bek kanan itu harusnya dia nggak bermain ke situ karena sangat lambat, dan variasi serangan dari sisi kanan itu sebenarnya nggak sebagus ketika Tomiyasu atau Timber yang bermain. Tapi ya karena Arsenal menang jadi seolah-olah nggak ada celah. Tapi kalau ketemu winger yang cepat kayak Mitoma itu lewat itu Ben White. Dia kan posisi aslinya sebagai back tengah, dan Kiwior juga lebih sering diberi kesempatan kali ini di 3 match terakhir, karena Zinchenko beberapa kali mendapat kesempatan dia selalu bermain jelek ya, terutama dari sisi passing. Bener-bener passingnya itu jelek banget, kayak Thomas Partey itu passingnya jelek, tapi visinya dua pemain ini sangat bagus. Tapi ya visi doang, kalau outputnya nggak jalan juga nggak bakal bisa untuk melakukan game plan yang diinginkan oleh Arteta. Nah, di pertandingan kemarin pemain-pemain yang lain itu diberi kesempatan. Cuma gue agak menyayangkan kayak Emil Smith Rowe yang sangat jarang dikasih kesempatan. Arteta lebih memilih Fabio Vieira. Ya padahal kalau kita lihat Fabio Vieira ya levelnya gitu-gitu aja. Lebih mending Emil Smith Rowe malah daripada Fabio Vieira. Nah, ini adalah yang salah satu missing link atau kritikan gue terhadap Arteta. Dia selalu melihat pemain yang tidak, sebenarnya pemain yang gak bagus-bagus amat. Dia merasa pemain ini punya kapabilitas dan
kapasitas untuk bermain apa yang diinginkan oleh Arteta. Padahal berkali-kali Fabio Vieira itu diberikan kesempatan juga mainnya enggak banget. Itu kalau masih ada value mending dijual aja, cari yang lain. Ya salah satu pembelian yang sangat bagus dan bisa langsung join ini yaitu adalah Declan Rice. Gua ngelihat ke depannya mungkin Timber yang akan bisa lebih step up, memberikan banyak kontribusi terhadap Arsenal. Dan Havertz awal-awal dia kesulitan, tapi semakin kesini dia bisa mengikuti sistemnya Arteta ini. Nah, semoga Arsenal, City dan juga Liverpool akan bersaing sampai hari-hari terakhir, karena ini akan menjadi tontonan yang sangat seru bagi kita pecinta sepak bola, penonton netral, penonton layar kaca. Kan banyak fans-fans dari tim-tim itu yang sangat lebay, padahal di atas kertas kita itu cuma penonton layar kaca, bukan penonton yang membeli merchandise atau bahkan datang ke stadion. Jadi ya biasa aja. Oke, thanks for watching.